Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Forestia Sartika dalam saluran 8 malam Big Daddy. Kita masuk ke berita utama pemirsa. Pada ulang tahun Jakarta ke-493, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bernostalgia tentang awal kehidupannya di ibu kota. Ia harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan pernah tinggal di rumah berlantai tanah. Ulang tahun Jakarta ke-493 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya digelar secara meriah. Tahun ini rangkaian acara yang diselenggarakan secara virtual karena wabah corona. Satu dari acara HUT DKI Jakarta itu adalah konser amal virtual yang bertujuan mengumpulkan donasi bagi seniman terdampak pandemi COVID-19. Acara lain yang sempat digelar yakni tur virtual Jakarta Great Online Sale dan Gubernur menyapa warga. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak warga yang menghadiri konser amal virtual HUT Jakarta untuk bersyukur walau hidup kekurangan di ibu kota. Tidak lama di Jakarta, berpindah-pindah, mulai dari rumah yang gedek, yang berlantaikan tanah, dinding bilik, berlapis, kertas semen ya, itu udah ngerasain lah, hidup susah di Jakarta. Jadi Bapak Ibu biar hidup susah di Jakarta, kalau kita syukuri, insya Allah menjadi berkah. Bapak Ibu yang Ahmad Riza Patria memang bukan putra asli Jakarta. Politisi Partai Gerindra ini lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski begitu, Riza Patria tinggal di Jakarta sejak usia 3 tahun. Luas flora dan faunanya luar biasa, ya. Kaya akan tambang, air, semuanya luar biasa. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mewacanakan akan menyusun dasar hukum yang mendorong pelestarian kebudayaan Betawi. Ia mencontohkan kebijakan itu nantinya mengatur di setiap acara seperti perkawinan harus tersaji minimal 1 menu khas Betawi. Selain makanan Betawi, menurut Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, tarian Betawi juga harus diperhatikan. Caranya dengan mewajibkan menyuguhkan minimal 1 tarian Betawi di setiap acara nasional atau internasional yang terselenggara di Jakarta. Acara yang dimaksud Wagub Riza adalah yang digelar oleh pihak di luar pemerintah DKI, sebab dia mengatakan acara yang diselenggarakan pemerintah DKI sudah pasti menampilkan kebudayaan Betawi. Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan semua upaya itu perlu dimuat dalam satu regulasi. Sebagai sebuah bangsa, bahasa yang berbeda, budaya, seni, bahkan tarian itu umumnya ada 2 tarian minimal setiap daerah. Apa itu? Tarian pembuka, tarian penghantar, dan tarian perang. Nah, itu ada juga. Makanya kalau kita lihat setiap daerah itu punya senjata. Ada yang keris, Kalimantan Mandau, ada celurit, ada macam-macam. Tiap daerah ada pedang, itu bagian dari budaya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai sebuah bangsa penting ya, membangun infrastruktur, ya. Tapi jauh lebih penting membangun sumber daya manusia. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan data pasien COVID-19 yang terdapat pada aplikasi Peduli Lindungi aman dan tidak ada yang bocor. Menkominfo menyebut kepastian tidak adanya kebocoran data telah ditelusuri bersama Badan Cyber dan Sandi Negara. Menteri Kominfo Johnny G. Plate Senin 22 Juni kemarin menepis kabar data pasien COVID-19 yang terdapat pada aplikasi Peduli Lindungi telah diretas dan dijual melalui situs gelap. Menkominfo dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta menjelaskan data pasien hingga saat ini aman dan tidak ada yang bocor. Kepastian tidak ada kebocoran data didapatkan dari hasil penelusuran bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kami bahkan menambah payung hukum dengan mengeluarkan peraturan menteri. Saya mengeluarkan 2 peraturan menteri terkait dengan Peduli Lindungi dan terkait dengan data-data dalam rangka COVID.
yaitu Peraturan Menteri Nomor 253 tahun 2020 dan perubahannya 171 tahun 2020. Ya, itu yang dilakukan. Ya, dalam rangka untuk memastikan melindungi data pribadi. Joni menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan karena payung hukum terkait keamanan data sudah jelas. Ia meminta masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna membantu pemerintah melakukan penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 sehingga penyebarannya dapat dihentikan dengan cepat. Pemirsa, memasuki masa normal baru atau new normal, sebagian perusahaan kembali melakukan aktivitas industri untuk memenuhi permintaan ekspor setelah terhenti sejenak lantaran pandemi COVID-19. Kendati pun demikian, perusahaan atau pabrik yang melakukan proses industri diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan agar tetap produktif dan aman dari COVID-19. Mulainya proses industri di beberapa perusahaan membawa dampak positif terhadap laju perekonomian nasional, khususnya geliat ekspor mulai tampak setelah tertunda beberapa bulan lamanya. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia ketika meninjau penerapan protokol kesehatan di salah satu perusahaan internasional di daerah istimewa Yogyakarta. Order sudah mulai datang dari Amerika misalnya, dan selama ini untuk Eropa masih tetap berjalan. Saya kira ini menggembirakan, ekonomi bergeliat kembali. Salah satu perusahaan di Yogyakarta yang bergerak di bidang kerajinan tangan mengaku sudah 3 minggu terakhir ini beberapa pembeli mulai meminta mengirimkan pesanannya yang sempat tertunda. Namun kendala yang dihadapi saat ini para pembeli meminta potongan harga dan pembayaran mundur 90 hari. Sesuai data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta, tidak kurang 200 pelaku ekspor tetap berjalan di tengah gempuran pandemi COVID-19, walaupun volume ekspornya menurun. Dibandingkan tahun 2019 pada periode yang sama, yaitu Januari hingga April, di tahun 2020 justru ekspor mengalami kenaikan 9,03%. Betul, jadi sekarang sudah ada beberapa buyer yang mulai reinstant menjadi yang kemarin barangnya ditahan dulu, tapi sekarang sudah mulai sekitar 3 minggu yang lalu sudah mulai boleh shipment dan buyer sudah membuka semua sistem yang di sistemnya mereka. Bahkan juga ada yang tetap ekspor. Kami mempunyai suatu data, ternyata tidak kurang dari 200 ekspor itu tetap jalan. 200 eksportir. Jadi tetap jalan walaupun memang volumenya itu menurun. Mulai memasuki masa normal baru di negara tujuan ekspor membawa dampak positif bagi kegiatan industri dalam negeri yang juga sama-sama memasuki normal baru. Banyak perusahaan berproduksi kembali sehingga membawa angin segar terhadap laju perekonomian nasional, khususnya dalam aspek penyerapan tenaga kerja. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus program-program unggulan lainnya hanya di Dikdaya TV. Saya Forestia Sartika dan seluruh yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.